pinjam HP-nya dong. HP aku lagi habis baterai nih sama habis kuota. Enggak, pakai HP kamu sendiri aja. Beli kuota sendiri, gak usah minta-minta. Kamu kemana deh? Ragu banget kayaknya. Gak usah ikut campur, itu urusan aku mau kemana aja. Yang tahu. Tapi kan ini udah malam, masa aku mau ditinggal sendiri sih? Aku capek di rumah terus, gak usah larang aku. Aku mau pergi kemanapun, kamu jangan ikut campur. Kamu di rumah ngomel-ngomel terus, aku capek. Oh, kamu pergi kan ke rumah selingkuhanmu yang itu? Seberapa cantiknya sih dia sampai dia ganggu-ganggu rumah tangga orang? Jaga ucapanmu. Masuk. Kenapa? Tik, aku ngeliat suami kamu deket rumah aku. Oh iya, lagi ngapain dia? Gak tahu karena tadi aku lihat dia masuk ke rumah orang. Cewek. Iya, cewek. Ya udah, antar aku sekarang ke rumahnya yuk. Ya udah, hayu. Oh, jadi ini selingkuhan kamu? Apa yang kamu banggain dari dia? Kamu sama orang aja bangga. Udah berapa lama kamu sama dia? Udah dikasih apa aja kamu sama dia? Sampai dia mau sama kamu. Jauh, aku ngomong aja. Kamu apa-apaan sih, mau-main aja. Pulang, cepat. Gak mau aku berberes urusannya sama dia. Kata aku pulang, cepat. Apa-apaan sih kamu? Apa-apaan sih kamu? Keadaan teman saya. Banyak sekali luka di tubuhnya dan dia juga kekurangan vitamin. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita melakukan CT scan. Dan untuk obatnya silakan ditebus di apotek terdekat. Baik dok, terima kasih. Bagus banget ya bunganya. Iya nih. Kamu yang ini sibuk gak? Kenapa emangnya? Aku mau ngajak makan nih, mau gak? Kemana? Ke tempat makan. Kamu apa? Ya, aku pengen makan aja. Aku mau minta kamu jujur nanya masalah yang penting. Hah? Harus jujur masalah apa lagi? Yang masalah kamu sama pelakor itu. Emangnya kamu pikir aku bisa ngemaafin dan ngelupain semudah itu perihal masalah kamu sama dia? Gak mudah loh, apalagi di posisi kamu yang udah ngasain aku, terus udah ngebanting aku sampai ngecupin aku. Kamu berapa lama sih sampai sama dia sampai kamu bisa-bisanya kayak gitu hidup aku? Tapi kamu ke dia kayak Kamu bisa gak sih gak usah bahas masa lalu? Gak usah ungkit-ungkit yang dulu. masalah mungkin yang dulu ya. Tapi kamu pikir aja deh sama kamu romantis-romantisan loh sama dia. Sedangkan sama aku kamu kasar, banting aku, kamu tampar aku, kamu cekik aku. Apa itu pantas bagi kamu? Ha? Aku bilang udah, jangan bahas lagi. Kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Insya Allah yakin Bu. Bisa kita mulai? Bisa Bu. Jadi, bagaimana kalau kamu suami? Setelah 1 tahun lebih menikah, dia sudah mulai berbeda dengan saya Bu. Dia sudah mulai memaki saya, emosi terhadap saya. Lalu setiap dia emosi, dia selalu nampar saya atau memukul saya. Dan belakangan ini, setiap dia marah, dia selalu rintangan. Ini saya ada buktinya Bu. Buktinya saya lebam-lebam. Oke, lalu apa lagi? Lalu puncaknya kemarin Bu, setelah saya membicarakan selingkuhannya, dia marah lalu mencekik saya dan mendorong saya hingga ke tembok. Dia gak pulang beberapa hari lalu temannya saya bilang teman saya bilang dia melihat suami saya masuk ke dalam rumah yang diduga selingkuhannya. Saya mendatanginya.
Tapi dia menyeret saya untuk pulang dan di rumah saya disiksa sampai patah tulang dan pingsan. Untungnya teman saya melihat dan memvideokannya. Baik, kesaksian kamu akan saya sampaikan pada jaksa untuk menindaklanjuti pidana ini. Sebelumnya, kamu mau bermediasi dengan suamimu? Saya tidak mau, Pak. Saya takut bertemu dengannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu sudah boleh pulang dan istirahatlah. Persiapkan dirimu untuk sidang selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ibu, apa benar kamu melakukan tindak kekerasan pada istrimu? Tidak Bu, saya tidak pernah memukul istri saya. Apa benar kamu tidak pernah melakukannya? Benar Bu, saya tidak melakukannya. Lalu ini apa? Jujur kepada saya, kalau kamu berbohong, saya akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi setelah persidangan karena kamu berbohong. Jangan Bu, baik kalau saya lebih jujur aja, itu perbuatan saya. Saya benci dengan istri saya yang selalu kesal dan marah kepada saya. Dan saya menyalahkannya karena terus menerus akhirnya saya kesal dan berakhir untuk memukulnya. Lalu setelah itu, Karena saya marah dan pergi dari rumah saya bertemu dengan wanita yang tadi dan ada di rumah saya. Saya bercerita semuanya kepada dia dan yang akhirnya saya selingkuh dari istri saya. kamu mencekiknya dan menyeretnya karena dia memaki selingkuhan kamu dan kamu. Iya Bu. Apa kamu tahu istrimu lengannya patah karena kamu injak? Tahu Bu. Lalu kenapa kamu tidak pulang dan menanyakan kabarnya? Saya tidak berani Bu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Perkara Pidana PN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 Pidana Bandung tahun 2019 PN Bandung atas nama terdakwa Reza dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama Reza, tempat lahir dan umur Bandung 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pondok Indah, agama Islam dan pekerjaan sebagai wira swasta. Kepada saudara terdakwa, dimohon untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti sidang hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana KDRT dengan pemberatan pasal 6 dan apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasehat hukum saya yaitu Ibu Siti SH. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara GDN 1098, identitas terdakwa nama Reza, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 10 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pondok Indah, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA. Penahanan A. Ditahan oleh penyidik dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019. Perpanjangan penahanan kota oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019.
Ditangani jaksa penuntut umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung Barat. Dakwaan bahwa ia terdakwa Reza sejak bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019 bertempat di rumah saksi korban di Jalan Pondok Indah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pukulan, menganiaya secara fisik dan mental, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke Polres Bandung guna diadakan penyidikan lebih lanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004 tentang PDKDRT. Ini memuat aturan terkait hukum atau saksi bagi pelaku tindak pidana KDRT dengan perbuatan kekerasan secara fisik. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang KDRT yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan juga membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bandung, 29 April 2019. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penuntut hukum saya Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut Pak Hakim. Baik, penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang buktinya? Sudah siap, Bu Hakim. Baik, selanjutnya silakan serahkan barang buktinya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan ini? Tidak ada, Bu Hakim. Baik, persidangan dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti sidang hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal Bu Hakim. Saudara terdakwa, apa benar barang bukti sebagai bagian dari perbuatan saudara? Ya, benar Bu Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu Hakim. Saudara, apakah benar saudara melakukan penganiayaan tersebut? Tidak Bu. Lalu mengapa terdapat barang bukti yang menunjukkan bahwa Anda melakukan penganiayaan tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan penganiayaan tersebut. Tetapi karena saya saat itu mendapat bisikan goib, saya melakukan penganiayaan tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan sebuah penganiayaan? Pernah Bu, tetapi tidak separah kali ini. Bisa dijelaskan bagaimana kronologisnya pada saat itu? Jadi begini, saat itu saya sedang jalan dengan cewek lain. Karena tiba-tiba ada istri saya melabrak saya di depan umum dan saya di situ benar-benar emosi. Kemudian saya langsung memukulnya tanpa tahu kondisi dia yang sudah parah. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada, Bu Hakim. Terima kasih saudara. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujurnya?
Ya Bu, saya sudah mengatakan keterangan yang sejujur-jujurnya. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, saya sudah mengakui perbuatan saya dan menceritakan semua kronologi kepada petugas. Berarti saudara melakukan penganiayaan itu benar di Istihabain. Benar Bu. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengetahui akibat dari hukum tindakan saudara? Ya Bu, saya sudah mengetahuinya. Apakah saudara menyesal telah melakukan penganiayaan itu? Ya Bu, saya sangat menyesal. Baik Ibu Majelis, pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi Bu Hakim. Apakah ada lagi bukti yang dapat memperkuat pada kasus hari ini? Saya rasa bukti hanya cukup sampai di situ saja. Baik, jika demikian persidangan kami tunda dan akan kami lanjutkan 1 minggu kemudian dengan barang bukti yang lebih akurat. Demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi 1777 pidana tahun 2019 PN Bandung atas nama Reza dinyatakan selesai dan sidang hari ini kami tutup dan dilanjutkan 1 minggu kemudian. Baik, persidangan dengan nomor registrasi 1777 PN Bandung atas nama terdakwa Reza dinyatakan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah pada hari ini sudah terdapat bukti yang lebih akurat? Sudah ada yang mulia. Baik, silakan diserahkan barang bukti tersebut. Baik, saudara hakim anggota 1 silakan dibacakan. Hakim anggota 2 ada lagi. Silakan diperlihatkan. Saudara terdakwa, apakah benar Anda melakukan penganiayaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV tersebut? Benar yang mulia. Bagaimana dengan kronologinya? Silakan dijelaskan. Pada saat itu saya dan istri saya sedang jalan berdua menuju ke rumah makan. Tetapi pada saat di jalan, istri saya selalu membahas masalah-masalah yang dulu. Di situ saya kesal dan emosi. Kemudian saya tidak sengaja mendorong istri saya ke depan tembok hingga kepalanya terbentur kursi. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada saksi yang melihat kejadian ini? Ada yang mulia. Baik, untuk saudara terdakwa, dipersilakan untuk duduk kembali di samping penasihat hukum saudara. Baik, saudara saksi, dipersilakan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu dan duduk di tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara permohonan ini akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk menjelaskan kronologinya? Siap. Baik, silakan jelaskan. Waktu kejadian, saya sengaja mengikuti mereka karena takut terjadi sesuatu kepada teman saya. Lalu tanpa sengaja saya melihat teman saya didorong sampai kena tembok dan diagnosis terjadi pendarahan hebat di otak sehingga dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Saudara saksi, apakah Anda sudah menjelaskan kronologi kejadian dengan sejujur-jujurnya? Sudah. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Sudah siap Bu Hakim. Baik, silakan dibacakan.
Kejaksaan Negeri Bandung. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 24 Bandung EPP 3/2019. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Reza, tempat lahir Bandung, umur tanggal lahir 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pondok Indah, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat nomor B295 0413 EPP 2 3/2019 tanggal 2 Maret 2019, terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Reza pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pondok Indah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan penganiayaan terhadap Sylvia. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban Sylvia sedang mendatangi rumah selingkuhannya, terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi korban Sylvia dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menampar, memukul, mencekik saksi korban Sylvia dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi korban Sylvia. Kemudian terdakwa memukul wajah serta dada dan leher saksi korban Sylvia dengan tangannya berulang-ulang. Selanjutnya memukul saksi korban Sylvia dengan tangan kanan mengepal ke wajah saksi korban Sylvia. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban Sylvia merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat visum et repertum nomor 440 666 tanggal 30 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Kumalasari selaku dokter pada Puskesmas Bandung, menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2018 telah memeriksa dengan dibantu Dr. Arif Handoko dan para medik. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 3 luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 0,5 x 4 cm, 0,5 x 3 cm, 0,5 x 4 cm. Terdapat luka lecet di leher kanan dengan ukuran 0,5 x 3 cm, 0,5 x 2 cm, 0,5 x 5 cm. Terdapat 3 luka lecet di dada kanan dengan ukuran 0,5 x 7 cm, 0,5 x 4 cm, 0,5 x 5 cm. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan juga diberikan pasal berlapis karena melakukan pembunuhan tidak sengaja kepada saudara Sylvia. Dengan demikian, isi dari pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Isi pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit dan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Isi pasal 44 ayat 3 Undang-Undang PKDRT dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 45 juta rupiah. Isi pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 55 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut. Keterangan saksi-saksi. Nama Reza, tempat tanggal lahir Bandung 24 Maret 1997. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Pekerjaan wira swasta, keluarga negara Indonesia. Alamat KTP Jalan Pondok Indah. Memberikan keterangan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2018 kira pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Pondok Indah. Bahwa saksi tidak tahu sebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena saksi merasa tidak ada masalah dengan terdakwa. Bahwa saksi tahu terdakwa meminta maaf setelah di kantor polisi, terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi. Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubung dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah Sylvia. Bahwa korban adalah teman saksi, bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 kira pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Pondok Indah. Bahwa saksi tahu itu yang melihat korban pulang dengan wajah berdarah, ada luka di wajah, dada, leher, dan tangan. Bahwa saksi sakit selama seminggu, bahwa saksi diajak saksi ke kantor polisi bahwa akan ada perdamaian di kantor polisi. Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi. Berdasarkan surat visum Pertum 440666 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Kumalasari selaku dokter pada Puskesmas Bandung, terdapat surat visum Repertum nomor 440666 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Kumalasari selaku dokter pada Puskesmas Bandung. Dan terdapat barang bukti berupa video, juga foto dari luka korban. Keterangan terdakwa, Reza memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa belum lama kenal dengan korban. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sylvia. Bahwa benar kejadiannya pada penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2018 kira pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah terdakwa. Petunjuk. Menurut pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang ada. Maka apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, satu diperoleh adanya alat bukti petunjuk. Pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan. Sebagaimana kami sebutkan di awal tuntutan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat 1 KDRT dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, unsur barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Reza berdasarkan keterangan saksi Sylvia Mira Novita Maharani dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini dan bukan orang lain. Demikian juga di awal persidangan majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang kedua ialah unsur melakukan penganiayaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban bernama Sylvia, bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Pondok Indah. Bahwa saksi korban Sylvia setelah dianiaya terdakwa merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat visum Repertum nomor 440666 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Kumalasari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat 1 PKDRT. Mengingat bahwa di dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana diri terdakwa, perkenankanlah saya untuk mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan dapat membahayakan keselamatan korban. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. Terdakwa juga belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian yang dimaksud, saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Reza bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan juga pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat 1 KDRT sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan juga dikenakan pasal berlapis pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Selasa 15 Agustus 2019. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan kepada penasihat hukum Bu Hakim. Bagaimana penasehat hakim terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Siap, tidak yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan bacakan putusan majelis hakim. Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1777 atau Pidana Bandung tahun 2019 PN Bandung yang menyatakan bahwa terdakwa Reza terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana KDRT dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Baik, demikian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selama tamatnya 14 hari sejak keputusan dibacakan. Kepada terdakwa, apakah sudah mengerti keputusan ini? Ya, sudah siap Bu Hakim. Saudara penasihat hukum, tolong dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi 177 Pidana Bandung tahun 2019 PN Bandung atas nama terdakwa Reza dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.